lagi mengenai ziarah kubur. Kenapa? Pertama, ziarah kubur untuk wanita adalah boleh. Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu Mbak Melisa, iya dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi ziarah kubur itu boleh. Pertama teman-teman ambil wudhu dulu, kemudian pakai pakaian yang tak terlalu mencolok, kemudian teman-teman pergi ke kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur, jangan tunggu mereka menjawab, langsung masuk saja, bersihkan kuburannya dari sampah-sampah, lalu kemudian teman-teman baca doa untuk orang yang berziarah itu, untuk orang berziarah, untuk ahli kubur itu. Ya, Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jannah, atau teman-teman pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, apapun. Jangan pakai doa hidupkan dia, jangan ya. Quran jumbo yang aku pesan, terima kasih Mbak Walismi, mantap ya, Masya Allah, thank you ya guys. Kalau doa agar diberi petunjuk melanjutkan atau melepaskan pasangan hidup, boleh istikharah aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala, salam kanan salam kiri, nanti baru minta sama Allah, ya Allah kalau dia memang baik perbaiki rumah tangga kami, kalau dia memang enggak baik buat aku maka berikan jalan terbaik. Allahumma arinal haqqa harqa wa zunnat tiba. Panjang kali ya guys. Pokoknya gitu ya guys ya. Kalau ahli kubur jawab kabur ustazah, ya jangan-jangan temenan, belum tentu kabur. Waalaikumsalam katanya, halo Bestoy, bisa jadi loh. Halo Mbak Iva, assalamualaikum. Kalau wanita sedang datang bulan, hanya Imam Malik yang mengatakan nggak boleh, yang lain bilang boleh ya. Halo Mbak Virgo, Mbak Bulbul, Mbak Eli, Mbak Tia, Mbak Iva, iya Mbak Titi, Mbak Melisa. Halo Mbak Dewi, ustazah saya mau minta tolong apa? Minta tolong sama polisi. Oke, atas permasalahan yang menurut saya sangat pelik. Siap Mbak Dewi. Bu Ustazah, anak saya di pondok, tapi setelah keluar dari pondok jadi liar. Sudah nggak kurang-kurang nasehatin. Seperti itu teman-teman ya. Ada 2 kemungkinan kalau anak keluar dari pondok. Yang pertama, dia makin lebih liar lagi dari anak di luar, karena dia seperti harimau lepas dari kandang. Yang kedua adalah memang dia benar-benar teredukasi dengan baik. Gak apa-apa, wala taqnatu min ruhillah. Jangan putus asa ya, tetap nasihatin baik-baik dan doakan, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi anak yang paling taat ya, kita doakan. Mbak Diana, Mbak Dorli, Mbak Neti, kalau dapat, oke Mbak Oma, oke. Ya, halo Mbak Ili, sholat fajar apa sama dengan sholat sunat qobliyah subuh? Sama ya. Halo Mbak Ami, iya kalau dapat minyak beras dari caleg apa boleh dimakan? Masih ada kah? Kirim ke sini aja. Secara zat dia halal, cuman aktivitasnya yang menyebabkan dia berdosa ya. Ustazah saya mau pesan Quran jumbo, boleh nanti ya. Kita tanya jawab dulu ya teman-teman ya. Nanti kita munculkan keranjangnya. Oke, kalau dapat, oke. Di sini ada ya ustazah nggak ada polisi. Oh adanya ustazah nggak ada polisi. Iya. Kalau umroh tapi masih banyak hutang, nggak ada masalah. Yang penting hutangnya dibayar ya. Doa ketika lupa baca basmalah sebelum mengerjakan tugas. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya makan lupa baca basmalah atau oh ini baru pertama, ini harus aku buatkan VT nih. Oke, mana mau aku catat ini ya. Doa ketika lupa basmalah sebelum atau mengerjakan tugas Mbak Titi. Jadi gini, teman-teman mau makan kan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau menghafal baca bismillah, ya kan? Kemudian mau mengerjakan tugas baca bismillah. Maka kalau teman-teman lupa gini bacanya di tengah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Terima kasih banyak Zah, Quran jumbonya keren kan Mbak Walismi, Masya Allah ya. Oke, Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu gitu teman-teman. Ada yang bisa catat nggak? Zah, apa nikmat terbesar dalam hidup? Ketenangan ya guys. Oke, ketenangan nikmat terbesar. Apapun kondisi hidup tuh kita tuh pengen tenang aja guys. Tenang aja itu susah juga dicari guys ya. Susah ya. Spill Quran jumbo boleh nanti ya teman-teman ya. Kita tanya jawab dulu sebentar, santai-santai dulu. Teman-teman boleh ngopi-ngopi dulu, makan bala-bala dulu, boleh makan nasi goreng dulu, nanti kita buka keranjangnya ya. Bismillahi awwaluhu, bukan. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Awwaluhu pakai hu teman-teman. Coba catat ulang karena ini ilmu baru. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini teman-teman ya. Kalau di tengah jalan baru teman-teman baru baca lupa ini ya. Teman-teman baca itu Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, oke. Mbak Rahasia bikin lapar aja. Siap. Amalan yang beribu-ribu apakah berpengaruh terhadap tubuh? Amalan apa?
Iya, minum pisang goreng, kopi manis, mantap ya. Nanti pas muncul keranjang kuningnya udah ada ya. Oke, Mbak Yusma. Iya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat ya. Doa apa Zah itu? Itu doa untuk makan keripik? Enggak, itu doa kalau lupa baca bismillahnya. Ya, maka kayak gitu. Doa untuk melupakan ustazah ndak ada. Rasain lah ya. Rasain yang udah masuk kanal aku dan sulit move on dengan aku, dinikmati. Rasain siapa suruh masuk ya guys. Kalau sholat sunat taubat sama nggak dengan sholat sunat tahajud? Beda guys. Sholat taubat itu bisa siang malam. Tahajud itu cuma tengah malam. Caranya sama, niat aja yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Kayak sholat subuh ya teman-teman ya. Rasain siapa suruh masuk live aku. Susah ya. Apalagi yang minta-minta ketemu aku. Jangan ya, susah ya. Oke. Mau tanya sholat syuruk manfaatnya apa? Rasul pernah bersabda, man sallu raka'atan, ya, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh, ya. Oke, ulang doanya, guys, diulang guys. Guys, ulang guys. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu kalau kita itu lupa baca bismillah. Wa akhiruhu pakai hu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ya. Atau bismillahi awwalihi wa akhirihi. Hu aja nggak apa-apa ya. Oke, aku sangat baper sama Ustazah. Iya, rasain siapa suruh masuk live ya guys. Apalagi ketemu, jangan teman-teman mau ketemu sama aku, bahaya, sulit move on. Lain nih bacaan-bacaanku guys, ya lain dia guys ya. Zah, di masjid apa Zah ngaji di Arifin dan setiap hari apa? Di masjid aku ngaji setiap Rabu pertama, Rabu ketiga ya jam 2. Nanti udah mau tutup pengajiannya, diganti dengan pagi selama Ramadan ya. Oke, selama Ramadan kayaknya Kamis jam 10 pagi. Allah Zah yang nyuruh, gimana tuh? Ya udah terima aja. Jangan melawan takdir, teman-teman ya. Jangan melawan takdir ya. Halo Mbak Sanjaya. Iya, Mbak Tini. Awas geng yang mau ketemu Ustazah. Hati-hati. Oke, sehat ya teman-teman ya. Mbak Virgo, apa beras minyak dari caleg halal? Halal aja. Dimakan tuh halal karena zatnya halal. Cuman aktivitas kita itu udah berdosa ya. Bagaimana caranya anak agar rajin baca Quran? Ya dipaksa, kalau dia baca kasih reward, kalau dia tak baca kasih hukuman, dan doakan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Halo Mbak Cik Dewi, Mbak Desi, iya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu artinya dengan menyebut nama Allah di awal dan akhir. Karena kita itu udah telat baca bismillah gitu loh ceritanya guys. Telat baca bismillah, akhirnya bacanya di tengah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ya. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ya. Nah, ini doa anak soleh, Rabbi habli minas solihin ya. Doa biar tenang, Allahumma layyin li qalbi. Catat guys, doa biar tenang. Rabbi Rabbi ya Allahumma. Saking banyaknya doa di kepalaku sampai lupa aku. Doa agar hati tenang guys, yang layyin li qalbi ya. Coba catat teman-teman yang udah hafal ya. Bagaimana cara menghitung zakat kontrakan rumah? Dihitung semua kontrakan itu. Ya, kemudian teman-teman kalau hasil kontrangannya di atas 6,8 juta, wajib zakat 2,5%. Halo Kak Cassandra. Nah, nih guys, doa agar hati tenang, gak galau-galau ya. Teman-teman ngapain sih galau-galau mulu? Ya Allah, macam mikirin dunia dan seisinya aja. Udahlah guys, keep moving. Jangan terlalu banyak mikirin ya. Jangan terlalu banyak ya. Tinggal pikirin solusinya aja ya. Solusinya apa gitu ya. Ya, coba teman-teman jangan galau-galau lagi. Aku khawatir teman-teman banyak galau, ibadah nggak fokus, sibuk dengan kekurangan, sibuk dengan kesedihan, lupa merasakan nikmat ya. Oke, Zah galau, amin galau. Oke, Allahumma layyin li qalbi. Oke ya. 6,8 juta per bulan, terus dikeluarin 2,5%. Betul, anggap 7 juta aja, 175.000 ya. Ya, kita belajar seperti Ustazah. Siap Mbak Cidewi, pelan-pelan ya. Mbak Iva, galau karena mau ketemu Ustazah? Jangan, karena setelah ketemu lebih galau lagi guys. Ketemu dengan aku punya efek samping. Ini udah banyak yang ketemu sama aku ya. Mbak Bulbul, Mbak Eli, Mbak Nila, Mbak Tini,
Ya kan Mbak Novita, ya Mbak Novita belum ya, Mbak Novita hidup nggak dia ini? Terus Mbak siapa lagi? Mbak itulah pokoknya, Mbak Solehah, ya Mbak. Itu udahlah teman-teman ya, itu susah teman-teman ya, karena ketemu aku tuh ada efek samping ya. Oke, halo Mbak Neti. Oh Mbak Neti udah ketemu di mana Mbak Teni? Ketemu sama aku di mana? Oke, ya Zah udah telanjur. Sudah ada cicilan KPR dan kendaraan, apa harus dilepaskan aja? Cara pertama adalah teman-teman boleh, kalau bisa dilepaskan bagus ya, kalau tidak merugikan banyak pihak. Atau dibom atau minimal jangan telat membayarnya gitu guys ya, biar dia ndak apa namanya, ndak ini ya, ndak apa namanya itu guys, nggak terlalu banyak apa namanya, dendanya ya. Kalau banyak denda nantinya apa namanya, makin banyak ribanya. Kalau ketemu saya takut nggak bisa move on. Iya, teman-teman jangan banyak gaya lah. Orang-orang yang ketemu aku tuh nggak ada yang mau nyapa aku, guys, ya kan? Nyapa aku ya malu-malu orang itu, ya. Jadi kayak gitulah. Malu-malu gitu ya. Kayak Godul Basor tundukkan pandangan kayak soleha banget ya. Di live minta ampun, ngeri, heboh. Pas ketemu nunduk-nunduk, guys. Aku pula yang manggil, guys. Ya Allah, ya. Doa wajah cantik seperti ustazah nggak usah, nanti aku banyak saingan. Aku nggak mau jawab ya. Oke, aku Mbak Ai Fatimah. Iya, halo Mbak Gusmira. Mbak Gusmira udah ketemu aku 2 kali itu kan. Ketemu aku, minta ampun guys, minta ampun ya. Oke, pokoknya gitulah ya. Halo Mbak Titi, Mbak Bulbul, Mbak Yulianis, Mbak Dorli. Zah, puasa nggak boleh marah kan ya? Apa kalau marah batal puasanya? Marah tidak membatalkan puasa, cuman marahnya berdosa ya. Jangan salah paham, teman-teman nggak mau marah, nanti teman-teman bilang, Bang aku mau marah nih karena puasa, tengok kok habis Isya. Jangan ya. Halo Mbak Alfa, Mbak Haji, bunga deposito jangan. Teman-teman deposito tuh nggak boleh. Teman-teman pergi aja ke obligasi syariah, surat berharga negara. Ya, itu sama kayak deposito, lebih tinggi lagi returnnya guys ya. Tanya ke bank, bang, maksudnya ke bank yang beneran, bang, kata ustazahku ada obligasi syariah, itu apa ya bang, kayak gitu. Nah, dia investasi, dia produk investasi untuk para investor yang udah keren ya guys ya, yang udah keren ya. Deposito sekarang nggak bisa guys, nih aku sampaikan ya, inflasi 4% atau 5%. Deposito secara bunga cuma 3,75%, 4%. Kalah uang teman-teman dengan inflasi. Lebih baik teman-teman pergi ke obligasi syariah, dia di atas inflasi. Oh, kalau bahas keuangan nanti lain lagi kanalnya ya. Oke, Mbak Sofi, Mbak Elizabeth, cari investasi yang di atas inflasi. Misalnya teman-teman beli rumah untuk disewakan, pastikan sewanya minimal 6% dari harga beli per tahun. Kalau teman-teman harga sewa rumahnya tidak sampai 6% dalam 1 tahun, itu bukan investasi. Karena kita harus mengalahkan inflasi. Inflasi itu 4-5% per tahun. Waktu COVID kemarin sampai 3,7%. Jadi kalau teman-teman punya aset yang hasil dari asetnya cuma 3%, 3,7%, itu sebenarnya nggak profit. Teman-teman hanya membersamai inflasi aja. Kalau teman-teman mau investasi, teman-teman harus investasi di instrumen yang hasilnya itu lebih tinggi daripada inflasi. Sulit guys, ya udah kapan-kapan aja sujud sahwi dulu ya. Aku pengen banget ketemu saja, siap. Aku gagal move on. Iya, bener, itu adalah bener ya. Oke, forex instrumen nggak jelas. Instrumen nggak boleh teman-teman. Forex nggak boleh. Ya, nggak usah lah ya. High risk, high return, nggak usah lah ya teman-teman ya. Ya Ustazah sejak ngikutin sinetron Ustazah nggak lihat Sejak ngikutin Ustazah nggak lihat sinetron lagi, kadung kesengsem sama Ustazah. Mantap guys, tak nonton sinetron lagi guys. Beda kalau yang masuk TV-nya aku guys. Kemarin aku mau masuk TV nggak muat guys, masih belum bisa aku berhasil. Nggak bisa aku masuk TV. TV-nya tipis, BB aku 58, tak bisa. Ya, Zah sematkan Viti doa-doa itu Zah. Yang mana? Mohon dijawab sujud sawi yang benar itu seperti apa ya? Kan benar sujud sawi, boro-boro kita mau bahas soal apa namanya, saham, obligasi, reksadana,
Iya kan, reksadana tuh banyak lagi, campuran, reksadana pendapatan tetap, doa, susah ya teman-teman ya. Ngomongin properti, investasi ke sini, sono-sono, sujud sawi, kita ulang-ulang lagi guys. Sujud sawi itu adalah si sahwi itu. Pokoknya kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman boleh ke sujud sahwi. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Halo Mbak Uci, 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman pilih 2 aja dulu ya. Setelah itu teman-teman sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud aja. Cus gitu ya. Baca bukan cus ya, Allahu Akbar ya. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, duduk lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri. Oke? Halo Mbak Ci Dewi, sabar. Iya, nama aku adalah Sabar ya. Mbak Mil, jangan masuk TV za, ntar TV-nya pecah. Pecah gimana? Nggak bisa masuk, udah aku coba-coba. TV atas, TV bawah nggak bisa. Ya, Mbak ini, iya. Belum Mbak Isti, iya. Siap Mbak Yulianis. Zah, yang jawab pertanyaan di Bogor. Oh, Mbak Neti jawab pertanyaan aku di Bogor. Masya Allah. Mbak Khumairo, Mbak Melisa. Boleh bayar hutang puasa di hari Sabtu? Boleh, karena dia adalah puasa wajib. Boleh Sabtu sendiri. Boleh juga Minggu sendiri. Ustazah naikinlah kajiannya. Yakin. Yakin teman-teman, aku naikin. Nggak capek live, nggak ada berhentinya. Berhenti kok. Kalau nggak ada berhenti, habis bateraiku. Berhenti guys ya. Istirahat itu yang penting kualitinya guys. Quality time-nya itu ya. Yang penting 1 jam dia terasa lama kalau dia berkualitas ya. Gitu teman-teman ya. Kebanyakan kurang rakaatnya. Jadi kalau ngaji suka lupa ya, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, boleh tap layarnya. Klik foto yang di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Halo Mbak Rosita, yakin Zah biar imunnya nambah. Masya Allah, thank you ya guys. Boleh nggak sholat isya, witir, tahajud dilakukan berbarengan selama jam 3? Boleh, selagi sebelum adzan subuh ya. Saya puasa Daud dari bulan Rajab, terus pas berhenti puasa nisfu Sya'ban, Bu Ustazah baru puasa Daud lagi. It's okay, good ya, something good, boleh. Halo Mbak Khumairo, iya Mbak Indra, iya Mbak Melisa, iya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap layarnya, klik foto aku yang di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Ustazah mau dibom koin nggak? Boleh, asal jangan rudal Israel aja ya. Oke, tolong ulangi bacaan sujud sahwi guys, bantu tuliskan guys sujud sahwi ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Catatkan guys, bagi-bagi tugas kita ya. Mbak Tonis, lihat aku say. Oke say. Halo Mbak Meli, Mbak Rosita, Assalamualaikum. Zah sehari aja nggak lihat Ustazah Nela Luki di handphone, rindu deh Zah deh. Tanpa dibilang pun aku tahunya guys. Tahu aku, susah. Udah tahu aku, terima aja lah takdir tuh ya guys. Ya oke ya. Halo Mbak Yanti, Mbak Eli, siap ya. Zah, sholat duha 8 rakaat itu lebih bagus 22 atau 44? 22 ya. Saham boleh teman-teman, karena saham itu kan seperti mudharabah dan muzaraah dalam fikih Islam. Ya, kita beli saham sebagai pemodal atau investor, mereka adalah sebagai pekerjanya. Yang penting dalam jual beli saham, teman-teman harus tahu itu instrumen apa. Usahakan beli instrumen yang tidak ada ribanya. Ya, misalnya teman-teman beli TLKM, teman-teman beli misalnya Antam, teman-teman beli misalnya apalah ya saham dibeli. Nah nanti modalnya boleh dizakatkan kalau di atas 100 juta, dividennya boleh dizakatkan karena dividen itu adalah bagian dari penghasilan. Nanti kalau ada capital gain-nya, keuntungannya kalau di atas 6,8 juta ditarik wajib zakat. Ya karena ada 2 sumber dari saham. Pertama dividen dan capital gain ya guys. Tuh tinggi kali kan pembahasannya, rumit guys. Balik lagi yuk ke sujud sahwi yuk. Halo Mbak Wandi, Mbak Rosis ya. Kripto tidak jelas instrumennya. Ya maka dia diragukan kehalalannya ya, termasuk Bitcoin ya, jangan teman-teman ya, karena besar pun untungnya tapi kalau barangnya syubhat ngapain ya, masa harta kita akan membawa kita ke yang
panas itu ya. Oke, sama-sama. Kak, kalau sholat duha 4 rakaat, surat pendeknya sama boleh nggak? Nggak apa-apa, sama. Ya Allah, ini semuanya sama nih orang-orang yang hadir nih, semuanya kul. Rakaat 1 kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Nanti zuhur balik lagi, rakaat 1 kul a'udzu birabbil falak. Ini orang nih kul aja semua, tenang. Mbak nggak sendiri Mbak ya. Kalau reksadana boleh cari yang instrumen syariah. Sekarang reksadana kan ada di instrumen reksadana syariah ya, bisa cari aja. Biasanya reksadana syariah itu isinya adalah membeli instrumen-instrumen yang bermuatan syariah seperti borrower obligasi, isinya itu biasanya obligasi ke pesantren, obligasi ke isi reksadana itu kalau dia pendapatan kalau dia reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham boleh. Misalnya reksadana saham dia akan belikan ke instrumen saham yang tidak melanggar unsur syariat. Ya guys, karena reksadana itu kan semacam payung ya, nanti dia akan belikan uang kita itu ke hal-hal yang tidak melanggar syariat. Boleh, silahkan aja. Ustazah, baiknya baca doa sesudah sholat ba'diyah isya apa sekalian sholat witir? Apakah baca doa? Tunggu dulu, lupa. Nah, naik lagi lah dia guys ya. Oh udah peningkatan alfil jadilah ya, cukup makan ya. Iya, nggak bisa. Oh, udah naik kelas, masya Allah, pinter anak mama ya. Sedekah subuh dibelikan kurban boleh, boleh, tapi atas nama orang lain. Kalau atas nama kita itu tabungan kurban kita namanya. Kalau sedekah subuh itu harus ke orang lain, untuk orang lain, untuk orang lain. Halo Mbak Indra, Kak Cassandra, Mbak Juli, Mbak Melisa, Mbak Rahasia. Ketawa-ketawa mulu orang-orang ini. Oke, suami suka memfitnah istri selingkuh. Ambil, tarik lehernya, gantung guys. Ya, coba dipastikan. Biasanya orang suka memfitnah itu secara psikologis ada 2 sebab ya. Pertama, saya jadi keluarga kulkul, tahu aku. Gak usah ngaku teman-teman, aku tahu kok teman-teman tuh kulkul, cincai aja lah. Ya, penting sholat ya. Orang selingkuh, aku bercanda ya guys. Untuk orang yang selingkuh itu biasanya ada 2 sebab. Pertama, memang ada indikator kita berselingkuh. Yang kedua, itu bisa jadi inner confidence-nya. Dia melakukan itu sehingga dia takut kita melakukan itu. Yang ketiga, mungkin dia butuh keyakinan aja. Coba yakinkan lagi, jangan marahin. Aku nggak selingkuh kok bang. Tapi kan iya bang, aku nggak selingkuh kok bang. Tapi kan iya bang, aku nggak selingkuh kok bang. Kan iya nah, kepala abang lah, suka hati abang. Jangan endingnya marah, sabar guys. Sabar ya. Ini baru ngingetin 2 kali, baru yakinin 2 kali, yang ketiganya ngegas. Jangan. Aku udah ingetin tapi dia tetap kayak gitu. Oh, ujung-ujungnya ngegas. Salah guys ya. Jangan ya. Oke, Mbak Iskandar. Iya, halo Mbak Rahasia. Iya, Mbak Iskandar, Mbak Milia, dewasa banget Zah. Iya, khusus malam ini. Oke, yang penting bacaan sholat, hafal artinya walaupun ayat kul-kul. Capcus, bela diri dia guys. Ada yang bela diri, walaupun kul-kul, yang penting hafal bacaan sholat ya. Siap Bu Guru. Oke, halo Mbak Indra, Assalamualaikum. Iya, Zah, sumringah banget, minum dulu. Iya, udah banyak aku minum guys. Halo Mbak Oma, Mbak